Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Jannah, NIM 2041150300084. Saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep inti dalam pemasaran dan realitas pemasaran baru. Langsung saja, konsep inti dalam pemasaran yang pertama yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah suatu yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Contohnya seperti udara, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya yaitu keinginan. Keinginan adalah suatu yang tidak harus segera dipenuhi. Contohnya seperti rekreasi dan liburan. Kemudian permintaan. Permintaan adalah sesuatu keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Permintaan ini harus didukung oleh kemampuan untuk membelinya. Dari ketiga hal tersebut, ada suatu kritik yang mengatakan bahwa pemasar menciptakan kebutuhan atau pemasar membuat orang-orang membeli hal-hal yang tidak mereka inginkan. Padahal pada faktanya tidak seperti itu. Kebutuhanlah yang mendahului pemasar. Yang kedua yaitu pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Tidak semua orang menyukai hal yang sama, maka dari itu pemasar harus mengidentifikasi profil pembeli dengan cara meneliti dari segi demografis, psikografis, dan perilaku di antara pembeli. Setelah itu, pemasar harus mengelompokkan pasar sesuai dengan kebutuhannya. Setelah mengidentifikasi segmen tersebut, barulah pemasar menentukan pasar sasarannya. Perusahaan juga harus membentuk suatu penawaran pasar untuk memposisikan produknya di benak pembeli sasaran untuk dijadikan sebagai keuntungan utama. Perusahaan juga akan mencapai hasil yang lebih baik jika pemasar memperhatikan secara cermat pasar sasarannya dan membuat program pemasaran yang sesuai. Yang ketiga yaitu penawaran dan merek. Perusahaan memenuhi kebutuhannya dengan mengajukan proposisi nilai atau value proposition, yang artinya serangkaian keuntungan yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Proposisi nilai ini bersifat tidak berwujud dan dijadikan berwujud dengan suatu penawaran, yang mana perlu dikombinasikan dengan produk, jasa, informasi, dan juga pengalaman. Merek sendiri adalah suatu penawaran dari sumber yang telah diketahui, contohnya seperti McD. McD menimbulkan banyak asumsi di benak orang yang membentuk merek tersebut. Semua perusahaan berjuang untuk menciptakan citra merek yang kuat, disukai banyak orang, dan juga unik. Yang keempat yaitu nilai dan kepuasan. Penawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan. Nilai pelanggan adalah kombinasi dari kualitas, layanan, dan juga harga. Sedangkan kepuasan pelanggan tergantung pada kinerja produk, apakah sesuai dengan yang diharapkan pelanggan atau tidak. Jika kinerja produk sesuai dengan yang diharapkan pelanggan, maka pelanggan akan merasa puas, begitu juga sebaliknya. Yang kelima yaitu saluran pemasaran. Untuk mencapai target pemasaran, pemasar menggunakan 3 saluran. Yang pertama yaitu saluran komunikasi melalui televisi, radio, surat kabar, koran, dan media lainnya. Saluran yang kedua yaitu saluran distribusi untuk menggelar, menjual, dan menyampaikan informasi kepada pelanggan sasaran. Saluran ini mencakup distributor, pedagang grosir, pengecer, dan juga agen. Saluran yang terakhir yaitu saluran layanan untuk melakukan transaksi dengan calon pembeli. Saluran ini mencakup gudang, perusahaan transportasi, bank, dan perusahaan asuransi yang membantu transaksi. Yang keenam yaitu rantai pasokan. Rantai pasokan adalah saluran yang lebih panjang yang membentang dari bahan mentah hingga komponen sampai produk akhir yang diantarkan kepada pembeli. Yang ketujuh yaitu persaingan. Persaingan mencakup semua penawaran dan produk yang ditawarkan oleh pesaing, baik itu aktual maupun potensial.
Hal ini akan dipertimbangkan oleh pembeli. Contohnya saja, kita mempunyai satu produk yang mana kualitasnya bagus, layanannya baik, dan harganya juga sedikit mahal. Itu akan dipertimbangkan oleh pembeli dengan produk orang lain yang kualitasnya juga bagus, layanannya baik, dan harganya lebih murah dari produk kita. Yang terakhir yaitu lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri dari dua lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan tugas dan yang kedua lingkungan luas. Lingkungan tugas mencakup semua yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi pemasaran. Sedangkan lingkungan luas ini terbagi atas 6 komponen, yaitu lingkungan demografis, ekonomi, fisik, teknologi, politik hukum, dan lingkungan sosial budaya. Perusahaan juga harus benar-benar jeli dan teliti dalam memperhatikan tren dan perkembangan pada lingkungan-lingkungan ini, dan juga melakukan penyesuaian yang tepat waktu pada strategi pemasarannya. Penjelasan yang kedua yaitu realitas pemasaran baru. Realitas pemasaran baru ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kekuatan kemasyarakatan utama, yang kedua yaitu kemampuan baru konsumen, dan yang ketiga kemampuan baru perusahaan. Yang pertama yaitu kekuatan kemasyarakatan utama. Sekarang pasar menjadi berbeda secara radikal, di mana hal ini terjadi karena merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan kemasyarakatan utama yang saling berkaitan yang menciptakan perilaku baru, peluang baru, dan perilaku baru. Di antaranya adalah teknologi informasi jaringan, globalisasi, deregulasi, privatisasi, persaingan yang meningkat, konvergensi industri, resistensi konsumen, transformasi eceran, dan disintermediasi. Yang kedua yaitu kemampuan baru konsumen. Pelanggan sekarang menganggap bahwa produk satu dengan produk yang lainnya itu hanya memiliki sedikit perbedaan. Mereka kurang loyal terhadap suatu merek. Mereka sangat peka terhadap kualitas, layanan, dan pencarian mereka akan nilai. Berikut ini beberapa hal yang dimiliki konsumen masa kini. Yang pertama yaitu peningkatan yang berarti dalam hal daya beli. Yang kedua, ragam barang dan jasa yang lebih banyak. Yang ketiga, sejumlah besar informasi tentang apa saja. Yang keempat, kemudahan dalam memesan dan menerima pesanan. Yang kelima, kemampuan untuk membandingkan catatan tentang produk dan jasa. Yang keenam yaitu suara yang lebih kuat untuk mempengaruhi teman sepergaulan dan pendapat umum. Yang ketiga yaitu kemampuan baru perusahaan. Kekuatan-kekuatan baru juga berpadu untuk menghasilkan serangkaian kemampuan baru bagi perusahaan-perusahaan masa kini. Di antaranya yaitu 1. Manajer dapat menggunakan internet untuk dijadikan sebagai informasi dan penjualan yang kuat. Mereka juga bisa memperluas jangkauan geografis untuk menginformasikan produk mereka kepada pelanggan dan mempromosikan bisnis ke seluruh dunia. Yang kedua yaitu para penelitian dapat mengumpulkan informasi lebih lengkap tentang pasar, prospek, pelanggan, dan pesaing, sehingga mereka dapat melakukan riset baru dengan menggunakan internet. Yang ketiga yaitu para manajer dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi internal dengan para pegawainya menggunakan internet sebagai internet pribadi. Yang keempat yaitu perusahaan dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi eksternal dengan para pelanggannya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.